Saudara, hari ini 2 Mei 2023, hari ke-24 sesudah Paskah. Dalam Matius 5 ayat 3, Yesus dari Nazaret bersabda, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Dalam teks Yunani, "Makarioi hoi ptokoi to peniobati, hoti auton estin hebasileia ton uranon." Kita dapat terjemahkan juga, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kepunyaan merekalah kerajaan surga. Saudara, ketika Yesus dari Nazaret berkata berbahagialah, Ia sedang memberi ucapan selamat. Selamat, congratulations, profisia. Pertama-tama Ia mengucapkan selamat kepada hoi ptokoi to peniobati, orang-orang yang miskin dalam roh, atau sebagaimana diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kita, orang yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin dalam roh atau miskin di hadapan Allah? Siapakah orang yang miskin di hadapan Allah? Mengapa Yesus mengucapkan selamat kepada mereka? Dalam Injil Matius, saudara, kita menemukan kata petokos atau petokoi sebanyak 5 kali. Matius 5 ayat 3, 11 ayat 5, 19 ayat 21, 26 ayat 9 dan 11. Dalam Matius 5 ayat 3, orang-orang miskin muncul dalam frase orang-orang yang miskin dalam roh atau orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Hoi ptokoi to peniobati. Dalam Matius 11 ayat 5, 19 ayat 21, 26 ayat 9 dan 11, orang-orang miskin saja. Dari konteksnya kita tahu, saudara, orang-orang miskin yang dimaksud adalah mereka yang papa, yang tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menopang hidup mereka dari hari ke hari. Mereka adalah kaum tani gurem, kaum tani tak bertanah, nelayan kecil, pengrajin kecil, penyama kulit, buruh serabutan, para janda dan anak yatim dan atau piatu, gembala-gembala upahan, para budak, para pelacur, para pengemis. Kepada mereka, saudara, laki-laki bersandal dari Nazaret itu memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Matius 11 ayat 5. Lantas, saudara, apa atau siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang miskin dalam roh atau orang-orang yang miskin di hadapan Allah? Atau bila kita menggunakan istilah Ibrani perjanjian lama, Anawim, mereka datang dari 2 latar belakang. Pertama adalah orang-orang yang sadar bahwa mereka tidak memiliki apa-apa untuk bertahan hidup dan atau tidak cukup kuat untuk melawan kuasa-kuasa yang menghisap, menindas dan memarjinalkan mereka, sehingga berharap pada rahmat atau belas kasihan dan kemurahan Allah semata. Di samping mereka, saudara, ada juga segelintir orang yang terbilang berpunya, namun mereka merasa tidak layak di hadapan Allah karena menyadari ada yang salah dalam kekayaan yang mereka miliki. Saudara, kedua macam orang yang miskin di hadapan Allah inilah yang telah menyambut pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dengan iman dan pertobatan. Mereka adalah kaum Anawim. Saudara, Yesus dari Nazaret menandaskan bahwa kerajaan surga adalah kepunyaan mereka, orang-orang yang rendah hati itu. Kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah tata hidup baru, di mana Allah memerintah di tengah umatnya dan mewujudkan kehendaknya. Di dalamnya, orang-orang yang telah menyambut uluran tangan Allah untuk merangkul dan membebaskan akan menikmati anugerah dan damai sejati di bumi seperti di surga. Kehidupan tanpa eksploitasi manusia oleh manusia, kehidupan tanpa penindasan, kehidupan tanpa marginalisasi dan diskriminasi, saudara, adalah kepunyaan orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin.